Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 5A. Pada video kali ini saya akan membahas pengertian anak tunarungu dan layanan pendidikan bagi anak tunarungu. Selamat menyaksikan. Apa itu anak tunarungu? Istilah tunarungu berasal dari dua kata, yaitu tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Jadi, tunarungu artinya kurang pendengaran. Istilah tunarungu digunakan untuk orang yang mengalami gangguan pendengaran yang mencakup tuli dan kurang dengar. Orang yang tuli adalah orang yang mengalami kehilangan pendengaran lebih daripada 70 desibel yang mengakibatkan ia kesulitan dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya sehingga tidak dapat memahami pembicaraan orang lain, baik dengan memakai atau tidak memakai alat bantu dengar. Sementara itu, orang yang kurang dengar adalah orang yang mengalami kehilangan pendengaran antara 27 sampai 69 desibel yang biasanya dengan menggunakan alat bantu dengar. Sisa pendengarannya memungkinkan memproses informasi bahasa, sehingga ia dapat memahami pembicaraan orang lain. Jadi, anak tunarungu adalah anak yang kehilangan sebagian atau seluruh pendengarannya yang mengakibatkan hambatan dalam berkomunikasi dan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memerlukan pendidikan khusus. Apa penyebab terjadinya anak tunarungu? Faktor penyebab ketunarunguan terbagi menjadi dua. 1. Faktor pralahir. 2. Faktor pasca lahir. Yang pertama, faktor pralahir. Penyebab kelainan pendengaran sebelum dilahirkan antara lain: 1. Karena keturunan. Anak mengalami ketunarunguan sejak dilahirkan karena faktor yang diturunkan dari orang tua, karena garis keturunan yang diturunkan oleh orang tuanya yang mengalami tunarungu. 2. Karena penyakit. Pada waktu ibu mengandung, menderita penyakit cacak air, campak, sehingga janin dapat tertular penyakit ibu, dan ada kemungkinan anak lahir menjadi tunarungu. 3. Karena keracunan atau infeksi, keracunan darah. Sewaktu mengandung, ibu mengalami keracunan darah, sehingga akan mengakibatkan rusaknya plasenta yang berpengaruh pada kesehatan janin yang dikandungnya. Hal ini memungkinkan anak yang dilahirkan akan menderita tunarungu. 4. Penggunaan pil kina dalam jumlah besar. Ada kalanya seseorang yang ingin menggugurkan kandungannya mengonsumsi pil kina dalam jumlah besar. Apabila janin tidak gugur, maka akan mengakibatkan kecacatan. Salah satunya tunarungu. 5. Kelahiran prematur. Bayi yang dilahirkan prematur, kondisi fisiknya sangat lemah sehingga mudah terserang penyakit. Apabila penyakit yang diderita menyerang organ-organ pendengaran, anak akan mengalami kerusakan organ pendengaran yang bisa berakibat anak akan mengalami tunarungu. 6. Anoksia atau kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen dapat merusak sistem otak dan bangsal ganglia yang dapat mengakibatkan bayi yang terlahir menderita tunarungu. 7. Anak mengalami kelainan organ pendengaran sejak lahir. Ada kemungkinan anak yang lahir kehilangan organ pendengarannya, misalnya tidak mempunyai daun telinga, liang telinga sempit, atau gendang telinga terlalu tebal. Kelainan ini dapat berakibat anak menjadi anak tunarungu. Kedua, yaitu faktor pasca lahir. Antara lain, 1. Karena infeksi atau luka-luka. Penyakit seperti cacar air, sipilis, campak yang diderita anak menyebabkan terganggunya organ pendengaran. 2. Meningitis atau peradangan selaput otak. Peradangan selaput otak akan mengakibatkan kurang berfungsinya saraf otak, termasuk saraf-saraf pendengaran.
Jika saraf-saraf pendengaran seseorang tidak berfungsi secara normal, akan berakibat terjadinya ketunarunguan. 3. Otitis media yang kronis. Cairan otitis bisa mengakibatkan tertutupnya liang telinga sehingga akan menghambat getaran suara yang masuk ke telinga bagian dalam. Selanjutnya ialah layanan pendidikan bagi anak tunarungu. Layanan pendidikan yang spesifik bagi anak tunarungu ialah terletak pada pengembangan persepsi bunyi dan komunikasi. Ada beberapa cara mengembangkan kemampuan komunikasi anak tunarungu, yaitu metode oral. Cara melatih anak tunarungu supaya dapat berkomunikasi secara lisan dengan normal. Dalam hal ini, perlu partisipasi lingkungan anak tunarungu untuk berbahasa secara verbal. Lalu, membaca ujaran. Kegiatan yang mencakup pengamatan visual dari bentuk dan gerak bibir lawan bicaranya sewaktu dalam proses berbicara. Membaca ujaran memiliki kelemahan. Tidak semua bunyi bahasa dapat terlihat pada bibir. Ada persamaan antara berbagai bunyi bentuk bahasa. Lawan bicara harus berhadapan dan tidak terlalu jauh, dan pengucapan harus pelan dan lugas. Lalu, ejaan jari. Penunjang bahasa isyarat dengan menggunakan ejaan jari. Dalam penggunaan bahasa ejaan jari dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ejaan jari dengan 1 tangan, ejaan jari dengan 2 tangan, dan ejaan jari campuran. Dan terakhir yaitu komunikasi total. Cara berkomunikasi dengan menggunakan salah satu modus atau semua cara berkomunikasi digunakan. Bahasa isyarat, ejaan jari, bicara, bacaan ujaran, dan sebagainya. Hal ini digunakan untuk memperbaiki dalam mengajarkan komunikasi tunarungu. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya.